Ya, Ursa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Talk Today BJTV bersama Bank BJB Syariah. Saya masih bersama Ibu Yana. Kita asik sekali berbincang pada kesempatan kali ini. Memang sekaligus mungkin saya bertanya dari hati ya Bu ya, karena ini betul-betul ibadah begitu Bu. Program menabung dalam jangka waktu panjang, tapi menurut saya nominalnya sebetulnya dibandingkan dengan perencanaan-perencanaan lainnya ini lebih sedikit. Lebih sedikit. Dibanding kita beli kendaraan, dibanding kita juga beli rumah begitu ya, dan juga bahkan merencana menikah juga jauh sebetulnya lebih sedikit. Karena ada subsidi pemerintah juga sebetulnya kan. Jadi sebetulnya ada keunggulan-keunggulan, ada keuntungan-keuntungan lain ketika kita beribadah. Asal utamanya balik lagi ke niat ya Bu ya. Kalau niatnya kita sudah bulat, niatnya kita sudah kuat begitu ya, untuk bisa beribadah ke tanah suci, beribadah haji, insya Allah diijabah sesegera mungkin. Utamanya begitu. Kita bicara mengenai perencanaan haji muda lagi-lagi, itu yang penting begitu Bu. Sebetulnya sekarang banyak kendala, bahkan mungkin banyak isu-isu yang terjadi di lapangan Bu. Yang terjadi memang ada hal lain tanda kutip ya, bahkan ada yang seperti pulangkan, mungkin saya pernah baca begitu ya. Kalau sekarang ini itu adalah haji furoda, haji biasa, ONH plus haji furoda. Mungkin dulu juga haji furoda ini sudah ada sebetulnya ya, tapi karena mungkin tren kalangan artis yang punya banyak uang, kemudian juga pengen langsung berangkat, tidak perlu nunggu lama, akhirnya berangkat. Kendala yang sekarang dihadapi adalah antrian yang begitu panjang, lama. Bahkan mungkin kalau usia 30, nunggu 17 sampai 29 tahun, usia 60-an baru berangkat. Udah tua banget nanti saya ke sana, Bu. Gimana itu, Bu? Iya. Memang saat ini rata-rata orang yang berhaji itu di usia sekitar 40 tahunan. Ya, kebayang 40 tahun plus berapa tahun tuh? Anggap 30 tahun, 15 tahun, berarti kan usianya 70, kalau 70 tahunan. Berarti secara fisik itu kan sudah nggak kuat sekuat yang muda gitu kan. Nah, itu menjadi satu kendala. Biasanya kalau orang yang udah usianya 70 tahun, itu banyak kendala kesehatan. Nah, ini dikatakan resiko tinggi. Nah, ada beberapa yang dipastikan sehat di embarkasi, ada beberapa yang dipulangkan. Malah di sananya ada yang terkendala gitu kan, karena sakit dan lain sebagainya. Nah, itu kendala pertama yaitu panjang dan kesehatan gitu kan. Yang kedua adalah masalah biaya. Biaya juga kan sekarang setiap tahun naik ya. Setiap tahun naik, sehingga ada beberapa yang tidak mempersiapkan mungkin ya, tidak mempersiapkan dananya. Ada yang pada saat dikasih kesempatan untuk pergi, ternyata dananya belum siap. Karena katanya karena naik. Nah, itu juga yang menjadikan mereka gagal untuk pergi. Tapi ada juga mereka karena antrian panjang 17 sampai 29 tahun, daripada panjang katanya ada beberapa orang yang mengalihkan mengalihkan dari rencana haji menjadi rencana umroh. Nah, itu kalau saya lihat kendala-kendala di lapangan seperti itu. Itu ya. Itu kira-kira kenapa bisa terjadi demikian ya Bu ya? Artinya sampai pindah ke umroh begitu. Padahal nilai ibadahnya beda. Betul. Makanya ini juga yang harus dipahamkan kalau menurut saya gitu kan. Nilai ibadah haji dengan umroh itu tentunya berbeda. Jadi kalau pada saat seseorang sudah mendaftarkan haji, insya Allah niat hajinya itu sudah dicatat sama Allah gitu kan ya. Nah, sejak dia daftar itu sudah menabung. Ya, kalau yang belum punya uang berarti kan sejak dia menabung itu insya Allah sudah niat hajinya sudah didaftarkan sama Allah. Jadi makanya disayangkan jadi orang-orang yang sudah, para calon jemaah yang sudah mendaftarkan haji tiba-tiba berganti pindah ya ke tempat yang lain yang lebih mudah jangka waktunya, padahal dengan sudah mendaftarkan booking seat haji ataupun sudah mendaftar haji itu pahala umrohnya insya Allah menurut kami itu sudah tercatat gitu oleh Allah. Itu utama. Antrian yang panjang, kuota yang semakin meningkat, bahkan di Jawa Barat sendiri ini 17 sampai 29 tahun ya Bu ya. Itu cukup panjang. Itu tuh patokan kita di sekarang aja. Sekarang, nanti mungkin kalau minggu depan, bulan depan, mungkin kita bisa jadi lebih panjang lagi gitu ya. Kalau bicara mengenai perencanaan haji muda sebetulnya, dari usia 1 hari sudah bisa menabung. Untuk bisa nanti daftar di haji di usia 12 tahun gitu ya. Nanti di kemudian hari apakah ada hal-hal tambahannya mungkin atau seperti apa sebetulnya? Sebetulnya dulu usia bisa daftar haji itu 17 tahun. Tetapi karena antrian yang begitu panjang, pemerintah menjadi meringankan dari 17 tahun menjadi 12 tahun. Ya, kita nggak tahu nih. Kalau ternyata kondisinya berbeda lagi, bisa jadi nanti
dipermudah lagi menjadi usia berarti berapa? 8 tahun kah? Atau mungkin dari 0 1 juga udah tahun. bisa daftar haji gitu kan ya. Jadi itu memang kondisional sekali ya melihat kondisi saat ini. Hanya saat ini pemerintah sudah memberi kemudahan dari usia 17 tahun sudah bisa daftar haji di usia 12 tahun. Namun di kami di BJB Syariah sudah juga bisa membantu. Kita sudah membuatkan program tabungan haji untuk anak. Jadi tabungan haji untuk anak ini diperuntukkan untuk yang baru 1 hari saja sudah bisa buka rencana haji gitu kan. Untuk nominalnya sendiri. Nominalnya sendiri sebetulnya pembukaannya rekeningnya sendiri itu nol. Ya nggak ada. Dan setoran awalnya sangat ringan itu mulai 10.000 saja. Padahal kalau kita hitung tadi kita sama-sama ya kalau nggak salah. Ya. Kalau dari usia 1 hari menuju ke 12 tahun, kalau kita konsisten menabung ya 12 tahun, 12 bulan, 170-an ya kalau nggak salah itu bisa diangsur sehingga usia 12 tahun itu sudah bisa daftar 25 juta, haji. betul. Ya, 25 juta sudah daftar haji. Sisanya nih tadi banyak yang pindah karena uangnya nggak ada. Betul. Nah, ini di sini memang harus direncanakan lagi nih. Pada saat uang 25 jutanya sudah didaftarkan haji, nah ini juga harus direncanakan untuk pelunasannya. Karena banyak orang yang ternyata keluar gitu pindah karena nggak punya uang. Ya, gagal pergi karena nggak bisa melunasi. Nah, ini kan sangat disayangkan. Udah menunggunya lama ya. Pelunasannya nggak bisa. Nah ini juga kita punya produknya tabungan haji untuk pelunasan. Jadi diangsur juga. 12 tahun. Kemudian juga kita tunggu lagi hingga kita punya nominal 25 juta. Per bulannya tidak banyak sebetulnya. Mungkin uang jajan Anda di rumah juga itu sudah jauh begitu ya. 170 di bawah 200.000 per bulan. Ketika kita nabung selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun aja udah bisa berangkat haji sebetulnya. Karena sekarang pun yang sudah banyak uang, sudah daftar barangkali sudah punya finansial yang cukup aman gitu ya. Kalau belum terpanggil, belum terpanggil. Iya, karena kan itu Allah yang menentukan ya. Jadi undangan, istilahnya kita kan undangan dari Allah. Jadi ada orang-orang yang memang sudah punya uang, sudah daftar, tapi belum aja berangkat gitu ya. Tapi ada orang yang memang belum daftar, rezekinya nih. Kebetulan di kantor juga ada yang berangkat karena mendampingi orang tuanya yang sudah sepuh. Nah, itu kan undangan juga. Pada sebelumnya belum daftar ya. Dia sudah daftarnya mungkin baru 3 tahunan gitu kan. Alhamdulillah sudah bisa pergi. Tadi kan mendamping. Kalau bicara mengenai kesehatan, kemudian mungkin mohon maaf tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan begitu tidak berangkat karena usianya duluan begitu Bu. Iya, oke. Berarti itu akan turun ke ahli warisnya. Tidak perlu khawatir berarti. Tidak perlu khawatir. Jadi yang sudah nabung nih, sudah daftar ternyata yang bersangkutan sudah kembali gitu kan. Itu bisa digantikan oleh ahli warisnya. Atau dikembalikan uangnya juga bisa. Tapi Masya Allah. Sayang ya kalau kita udah diambil sama ahli warisnya aja. Tapi Masya Allah ketika kita barangkali dipanggil duluan oleh Yang Maha Kuasa sebelum kita dipanggil ke Tanah Suci gitu ya. Niatnya sudah ada nih Bu. Niat sudah tercatat gitu ya. Itu yang perlu kita ketahui bahwa saking pentingnya kita merencanakan untuk ibadah haji di usia muda karena makin panjang antriannya, kemudian biayanya pun meningkat. Kalau boleh tahu bocorannya di tahun 2024 ini di berapa sih Bu? Kurang lebih sekitar maaf kalau nggak salah 54-an lah. Tapi naik setiap biaya ya. Oleh-oleh barangkali, kemudian juga selama 40 hari di sana kan kita butuh juga biayaan ya Bu ya. Jadi perlu buat cuci ya, ke laundry gitu kan. Biasanya kan atau ingin oleh-oleh juga buat sanak saudara di rumah, berarti kan kita harus mempersiapkan uangnya lebih. Jadi mungkin harus panjang perencanaan untuk haji sendiri. Kalau mengenai kuota sudah, biaya haji juga sudah perlu diperhatikan begitu ya. Untuk kesehatan sendiri, kemudian juga secara mental begitu, barangkali mungkin ada pesan untuk pemirsa di rumah Bu, kiat-kiat untuk bisa kita berangkat haji itu seperti apa yang harus disiapkan? Memang kalau kesehatan karena di sana juga fisik ya, olahraga bukan ibadah fisik juga. Jadi memang dari sekarang yang orang tua gitu kan harus belajar untuk jalan gitu kan, agar fisiknya kuat juga gitu, karena kan di sana banyak ibadah bolak-balik dari tempat tinggalnya ke masjid, juga tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Dan itu kan kabarnya udara sekarang cuacanya 40 derajat panas ya, 40 derajat. Jadi kalau menurut saya mentalnya kita juga harus disiapkan. Jadi kalau pada saat mental kita disiapkan, kejadian panas menjadi
ringan ke Betul. kitanya karena Betul. mentalnya kita sudah siap. Dan kebayang kalau memang usia kita sudah di atas 70-80 tahun dengan kondisi yang terjadi di sana begitu ya, barangkali ibaratnya kalau bicara mengenai jangankan ngomong kesehatan begitu ya, fokus ibadah aja mungkin agak terganggu begitu ya. Tapi kalau rencananya dari sejak awal, sejak kita masih muda, usia mungkin 40 50 tahun masih dalam kondisi sehat, sudah berangkat ke tanah suci, artinya mental, kemudian fisik kita Fisik pun sudah juga sehat. sudah. Itu penting banget kenapa kita sudah dari awal begitu ya, Bu ya. Betul, betul. Itu utamanya. Baik pemirsa, kita masih banyak yang ingin kita bahas begitu bersama Ibu Yana. Yang ingin saya tekankan juga adalah program Haji Umroh di BJB Syariah ini juga banyak sekali ya, penting begitu ya untuk pemirsa BJTV ketahui. Tapi kita akan bahas setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Today BJTV bersama Bank BJB Syariah.